Oke, gue langsung mulai aja ya. Kayak boyband nih. Rapet-rapet gini. Duduknya awkward banget. Oke. Oke, selamat siang semuanya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol bareng. Gue Brandon, di sini ada teman-teman gue yang lain. Kita mau buat podcast untuk ngomongin hal-hal yang seru-seru aja. Far, kenalin diri Far. Iya, nama gue Aufar. Jadi sebenarnya ini kita semua sama dari konsultan strategi kerjaannya. Dan di sini bener tadi kata Brandon, kita mau ngomongin hal-hal yang menarik dan mudah-mudahan bisa memberikan bukan ilmu lah ya, memberikan sesuatu lah untuk pendengar-pendengarnya. Aufar keren banget ya. Gue kok kayak itu. Profesional. Iya, profesional banget ya. Iya, terus Edwin gimana Edwin? Halo, aku Edwin. Langsung ya. Ya udah gitu. Gue Kristo, seperti yang udah dibilang, kita semua teman satu kantor, terus kita mau ngobrolin hal-hal yang kita mungkin lumayan seru lah. Ya. Gitu. Oke, jadi hari ini tadi sebenarnya kita udah ngobrol dikit sih. Intinya kita mau ngomongin tentang bisnis versus kayak profesional gitu kan. Lu mau kerja seumur hidup lu gitu ya. Tapi nggak konotasinya nggak negatif gitu sih. Lebih yang kayak enakan bisnis atau profesional gitu kan. Nah, kebetulan kita ada latar belakang yang berbeda-beda nih. Itu dari sisi keluarga, dari sisi kayak personal juga ya beda-beda lah. Ceritain dari ujung. Iya, boleh. Terus dulu deh. Lu apa namanya gimana nih? Background lu. Kalau gue sendiri gue kerja kan, sama Yeah. bareng-bareng sama kalian. Kalau keluarga gue bisnis sih, kayak di bidang jasa lah, kayak sewa perawat home care, kayak perawat buat orang-orang sakit, orang-orang tua di rumah kliennya masing-masing. Kalau aku sekarang, aku juga kerja sebagai konsultan. Background keluargaku itu bisnis perkebunan. Tapi long termnya juga, walaupun aku kerja juga, aku mungkin maunya ke bisnis sih. Ada aspirasi. Ada aspirasi ya. Ada aspirasi. Iya. Kalau gua sama juga profesional, cuman kalau dari sisi keluarga itu sebenarnya kayak lebih yang asal ada cuan udah dikerjain. Lu ngerti gak sih? Jadi kayak bisnis tapi lebih kayak yang asal ada duit. Ad hoc. Iya, di mana pokoknya hidup aja itu enak aja gitu kan gitu. Kalau gue background keluarga gue profesional semua. Jadi bokap gue profesional di migas, terus gue juga profesional, nyokap gue juga profesional. Cuman gue punya aspirasi juga sama kayak Edwin bisnis. Cuman kalau lu kan menarik tuh tadi, yang penting cuan gitu kan. Itu keluarga gue sih. Maksudnya kalau gue ya ada aspirasinya sendiri. Kalau Cuman background keluarga gue kayak gitu, yang serabutan lah, kayak ada apa bisa dijual lu jual gitu pokoknya. Iya. Kalau gue itu juga itu penting, tapi kayak gue mau ngasih sesuatu yang positif juga buat kayak orang-orang lain, orang banyak. Jadi dua primary drivernya tuh untuk bisnis itu. BUMN bro. Yang bawa merek. BUMN itu udah kelihatan. BUMN komersial. Oke, kalau misalnya, tapi kan ujung-ujungnya berarti aspirasinya semua mau bisnis ya? Gue lumayan iya sih. Bisnis sih. Lu juga mau? Gue nggak envision myself buat kayak jadi profesional kerja sampai gue tua gitu. Kenapa? Kalau menurut gue, ini nih. gue ya, kalau gue tuh gue mau apa ya? Gue aspire buat bikin something yang kreatif, yang original, yang gue bikin sendiri. Jadi kalau gue kerja tuh gue ngeliatnya kayak gue disuruh apa sama bos gue ikutin. Gue disuruh apa sama bos gue ikutin gitu. Nggak ada bener-bener satu produk, satu hasil yang bener-bener kayak original gue dari diri gue sendiri. Terserah gue mau bikinnya kayak gimana gitu, yang kreatif. Nah, gue punya tujuan hidup, gue bikin something yang original. Pure itu doang. Duit? Kalau duit, Kalau original kan lu bisa non-profit. Iya bro. Iya. Kalau misalnya non-profit. nah, cuman kan kalau kayak gue sambil kerja, gue bikin non profit, itu kan bakal gue nggak bisa fully allocate my time buat ngerjain project yang akan jadi tujuan hidup gue itu gitu. Tapi kalau Jadi non-profit hasilnya- doang nggak apa lu? Full time non-profit. Enggak, mungkin mau yang kayak kamu jadi product manager misalnya di Facebook atau di mana kan, Iya. kamu kan udah punya Lu dikasih phone tuh, space. satu Lu space. accountability Oh, oke. sendiri. Iya. Kayak we want you to develop a product gitu kan. Kayak this is fully kayak owned by Christophorus Sugiarno gitu. Nah kalau kayak gitu, don't mind. gue don't mind. Jadi kayak misalnya gue punya bakat nih bikin film. Terus misalnya gue kerja di bawah
production house apa gitu atau studio apa. Jadi gue nggak bisnis sendiri. Cuman bener-bener kayak misalnya film yang gue bikin tuh original ide gue, terserah gue mau ngapain aja. Nah itu gue oke. Jadi gue lebih daripada ke financial side-nya, gue lebih ke creativity side-nya kayak original. Noble nih. Tapi ini kalau kamu ngomongin gitu, berarti enakan kamu kerja dong. Soalnya kalau kerja tuh kamu udah disiapin tuh, kamu udah tinggal produce aja. Nah, cuman kayak kalau kerja kan lu nggak punya fully control tentang apa yang lu kerjain. Kayak misalnya kita disuruh bikin rekomendasi atau kita disuruh bikin slide deck gitu. Kita maunya kayak gini, kan bisa aja bosnya nggak setuju. Nggak, jangan kayak gitu, kayak slide-nya yang kayak gini. Jadi aja. freedom lu limit. Jadi lebih ke Tapi freedomnya sebenarnya dong. kalau lu mau argue itu bisa juga sih. Bahwa sebenarnya kan nggak ada yang free kan sebenarnya. Maksud lu, lu punya otonomi pun pasti ada constraint tertentu Kayak yang marketnya menyebabkan maunya lu. kayak gimana gitu Iya, ya. kayak misalnya marketnya mau kayak gimana. Iya. Terus kayak kondisi finansial lu kayak gimana. Teknologinya sekarang terbatas kayak gimana. Jadi nggak bisa free banget juga ya. gitu. Ibarat gini, lu mau buat media yang kredibel gitu ya. Tapi di saat yang bersamaan lu harus buat clickbait, bro. Lu Iya. tetap harus buat ngerti ya? Lu harus buat Jadi lu nggak free kan? Iya, ibaratnya kayak kreativitas lu, gue mau buat media yang keren banget nih, yang kayak title-nya tuh nggak clickbait lah segala macam. Lu nggak ada duit, nggak ada advertising yang mau tempat lu kan. Jadi sebenarnya kayak ya gue setuju sama Afro, maksudnya kayak in that sense, bisnis nggak se-free itu juga untuk creativity gitu kan. Menurut gue nggak entirely free, cuman kayak kalau di spektrum dia agak lebih free daripada lu kerja sama orang. Nah menurut gue itu udah kayak Boleh lah, The freest possible gitu kan. Iya. Yang paling ini. Gitu. nggak fully free juga, pasti ada konsen, cuman lebih mending lah. Iya. At least free karena market, bukan karena bos. Berarti kayak gitu kan? Iya. Nggak satu orang yang plug gitu. Lu Win, kenapa mau bisnis Win? Kalau bisnis menurut aku mungkin lebih ke kontrol kali ya, ke kontrol hidup kamu. Jadi kalau misalnya kayak kalau kamu udah jadi owner dari bisnis kamu kan, kamu bisa kontrol tuh, kamu mau misalnya kamu ke holiday 1 bulan, ya kamu jalan-jalan ke Eropa. Tapi kalau misalnya kamu kerja kan most likely itu kamu juga bakal dicariin gitu, kayak kamu nggak bisa tuh tinggal kerjaan kamu sebulan. Oke, berarti Tapi ini kontroversial juga nih kayaknya nih loh. Enggak, gue ada Iya. pertanyaan nih. Kalau misalnya lu bisnis nih, berarti bisnis yang lu bilang kan I'm interested in the word owner gitu kan. Karena gue lihat kayak let's say lah founder kan kita kan kayak anak muda zaman sekarang mau jadi founder. Itu sebenarnya kan kayak the investor also own them gitu. Berapa banyak orang yang misalnya kayak Benar. jadi founder ini itu ujung-ujungnya lu cuma kayak kerja untuk investor lu. Which means kayak lu juga nggak bisa seenak-enaknya kayak gue mau ambil, beda lah mungkin dengan bisnis misalnya bokap lu atau bokap Rizzo atau misalnya bokap gue gitu kan. Kayak misalnya kayak ya udah gue mau 2 bulan cabut, gue nggak ngapa-ngapain. Iya. Accountability-nya tuh cuma dia lu mau jadi yang kayak gimana? Kalau aku sih mungkin bukan founder kali ya, lebih ke investornya kali ya. Equity owner Equity gitu. owner. Jadi kamu kayak udah taruh duit, terus ya udah, jadi kamu lebih free. Oke. Tapi itu mungkin Jadi paling jauh banget, atas paling dia. atas, paling top of the value chain Iya, kan, iya, bisa iya. dibilang. Soalnya kalau Alpha banget nih kalau anaknya. kalau dipikir-pikir, kalau kamu jadi founder, walaupun itu punya kamu, tapi kamu juga kerja untuk investor kamu Iya. kan ya. Jadi itu kamu juga ibarat kerja sama orang. Iya enggak? Tapi untuk bisa jadi kayak owner gitu ya, kayak capital owner lah gitu Iya. ngomongnya gitu ya. Itu tuh susah banget gak sih? Iya sih. Kayak how to get there. Sebenarnya satu susah, 2 there's no such thing yang sebenarnya ultimate equity owner tuh siapa coba lu? Misalkan gini ya, misalkan Mark Zuckerberg gitu, Iya. ada investornya. Oke, Iya. bosnya investor, tapi investornya juga punya bosnya lagi gitu. Iya, Kayak maksudnya ujungnya market tuh siapa? ya, Market. public. Public juga punya. Maksudnya gue kayak circle aja gitu. Kecuali ya bener-bener kayak keluarga Edwin. Iya. Kayak nggak bisa juga kan? Bisa juga misalnya lu gini, jadi business owner yang lebih konvensional. Misalnya lu nambah udang gitu, Iya. atau lu pelihara ayam gitu ya dari awal gitu, gedein. Nah, lu lebih pilih yang mana? Tapi kan itu nggak seseksi kalau lu punya private equity atau kayak lu ngerti gak sih kayak you're founder of kayak whatever startup gitu yang lagi hot for 30 sama orang misalnya buka franchise makanan apa gitu, tapi kayak Rocket Chicken gitu misalnya kayak Lu pilih yang mana tuh? Iya. Yang seksi cuma no full control atau full control, cuman bisnisnya bisnis ini supaya tahu lu intention lu mau buka bisnis itu apa sih? Iya. Wah, ini Sebenarnya kita mau nguliknya ke situ sih. tapi ini juga aku juga belum, honestly aku juga belum tahu sih. Sama tapi mungkin aku mau yang kayak yang konvensional tapi kamu bisa IP bebas. Tapi ada juga mungkin karena aku masih muda, itu kalau misalnya kamu konvensional kan kayak impact yang kita cari kan jadi kurang gede kan ya. Soalnya kamu cuma profit oriented, nggak kayak yang Over bilang tadi kayak lebih ada mission driven lah, give back to society. Jadi untuk sekarang sih mungkin aku leaning ke yang
ada impact juga kali ya, tapi Iya. nggak tahu sih jadi Iya. ya masih itu sih, aku masih exploring juga sih. Oke. Coba gue next ya. Lu. Kamu gimana? Kalau gue tuh dulu ada several phases sih. Di phases yang pertama tuh dulu kayak, gue maunya kaya aja. Kayak I don't care gitu. Kayak gue mau jualan kolor, asal gue kaya juga ya udah gitu loh Pak. Iya sih. Terus ada phase di mana lu cuman gue nggak kaya nggak apa-apa, yang penting gue make impact nih. Ada phase ini kayak udah ujung-ujung nih. Phase idealis. Spektrum udah. Enggak, phase idealis pasti ada lah kayak lu masuk college gitu kan, di mana kayak everybody is kayak it's all about changes stuff like that. Cuman lu pas kerja lu realize juga kayak shit nggak semudah itu buat making impact dan segala macam gitu kan. First you have to self fulfill yourself. Iya nggak sih, kayak lu sendiri pribadinya tuh harus satisfied dulu dengan hidup lu, baru lu bisa kayak making impact dan segala macam. Nah, tapi sekarang gue jadi ragu juga nih. Gue pengen dulu kan kalau kayak pengen bisnis ya, kayak Edunda lah, kayak lu lebih banyak free time, lebih banyak apa dan segala macam. Tapi lama-kelamaan juga lihat orang yang buka bisnis tuh nggak mudah juga kan. Kayak yang banyak yang fail. Terus gue sempat mikir sih sebenarnya, apa gue profesional aja ya? Kayak kayaknya stabil-stabil juga. Kalau lu bandingin misalnya dengan orang-orang, maksudnya kita mungkin kebanyakan orang gitu ya, yang mungkin di bidangnya agak nggak terlalu kayak kita gitu, mungkin the professional choice nggak menghasilkan sebanyak itu. Tapi sebenarnya ada juga field profesional yang sebenarnya hidup lu akan enak bro. Kayak duit lu akan cukup bokapnya over gitu, kayak hidupnya enak-enak aja gitu kan, kayak mainannya juga banyak gitu. Maksudnya kayak maksudnya tuh kayak dulu gue nggak tahu ada itu Pak. Dulu bagi gue ya jalur profesional tuh is not an option, karena emang gue nggak akan banyak. duitnya nggak banyak dan gue nggak akan happy gitu. Itu yang ada di mindset gue waktu gue grow up. Cuman sekarang gue jadi kayak agak goyang sih sejujurnya. Cuman gue kalau gue mau buka bisnis itu karena emang gue mau coba aja biar gue nggak kesannya coward gitu. Tapi kalau nantinya gue gagal dan harus kembali ke profesional, I don't mind. Maksudnya gue bukan yang harus kayak sampai gue sukses jadi businessman gue baru stop. Enggak, kalau emang gue coba bisnis ya 4 tahun 5 tahun gue gagal, untuk balik ke profesional lagi I don't mind. To be honest, ngerti gak sih? Beda kan? Maksudnya kayak end goal-nya nggak harus jadi businessman, tapi gue mau coba. Tapi kalau misalnya kamu coba itu, kamu mau yang impact atau mau yang profit nih? Wah, ini susah sih. Kalau tadi kan ada 2 fase tuh. Iya. Gini aja. Jadi sekarang malah jadi ke Kalau lu bayangin lu mau jual narkoba tapi kaya banget. Iya. Atau lu jual obat Covid tapi rugi. Maksud gua Profit gitu ya. kayak nol profit. Obat COVID sih bro. Oke. Enggak, itu soalnya exposure-nya keren banget gitu. Tapi dengan catatan gue juga hidupnya enak ya. Jangan gue Iya. zero profit, gue gak digaji lagi. Jalan, ya. Gila lah kalau kayak gitu. Bener-bener. Tapi gue lebih gitu sih. Karena kita mungkin masih muda, bro. Iya, mungkin aku juga merasa Kan gini kita masih kalau muda. yang pertanyaan Alvar tadi kan baik sama jahat kan. Iya. Yang satu kaya banget cuman jahat tuh, misalnya jual narkoba. Iya. Kalau misalnya pertanyaannya lu jualan obat Covid cuman profit lu nol, atau nggak sampai jahat di tengah-tengah nih. Jadi kayak lu kaya, tapi kayak lu jual sesuatu yang kayak gak penting, kayak jual kelereng gitu. Oke. Lu pilih mana? Kayak nggak gitu kaya cuman jual Covid, atau lu kaya banget tapi jual kelereng. Lu supplier kelereng satu dunia gitu. Semua dunia beli kelereng dari lu. Kelereng positif bro. Kalau nggak ada kelereng anak nggak bisa main. Iya, Nggak bener. happy. Cuma maksud kayak- gue adalah semua itu pasti tengah. Semua menurut gue ya, semua itu Iya. pasti tengah. Nggak ada yang kayak pasti gitu. Oke. Cuman anggapnya sesuatu yang kayak trivial lah. Kalau nggak ada kelereng juga dunia akan berjalan gitu-gitu aja. Dibanding sama something yang kayak crucial banget kayak COVID gitu. Gua- Kayak obat COVID. COVID is too sexy sih. Jadi Oke, jadi gue COVID bakal, ya. gue bakal ngerti gak sih? It's the center of attention right now. Kalau lu bisa invest. Obat diare. Nah, itu jualan kelereng sih bro. Kenapa? Gak tau, kayak menurut gue kayak you get pleasure from recognition kan, and you get pleasure from money gitu kan. Menurut gue kalau dibalance-balancein, pleasure dapat dari recognition COVID sama uang yang sedikit tadi itu lebih tinggi daripada kalau pleasure lu dapat dari jualan obat diare, lu dapat recognition-nya biasa aja. Kayak pharma company, just another pharma company. Iya, kayak it's just another thing gitu kan. Kayak ya udah, I would rather Tapi kalau lu jualan kelereng is also just another thing, tapi duitnya lebih banyak. Jadi gue mending beli kelereng itu, tapi kayak It depends on what sexy on that time sih sebenarnya. Misal iya, momentum the value kan. of Momentum pada saat juga itu. kan. Iya. trennya juga. Itu jadinya kayak ada 2 itu lah ya, ada 2 eksis lah ya. Iya. Yaitu
balancing lah di antara yang mana lebih tinggi secara kumulatif. Iya, itu balik lagi ke orang sih. Cuman gue gitu sih, belum tahu juga. Tapi end goal gue nggak harus bisnis yang sampai gimana sih. Kalau kamu gimana, Far? Karena kamu kan background kita mungkin kurang lebih sama nih. Iya. Kita kan bisnis. Kita kayak expose-nya maksudnya sama keluarga yang ya mancingnya cuan lah, hebatnya gitu kan. Kalau gue sih sebenarnya ini lihat spektrumnya lagi ya. Kalau kita jembrengin gitu, ada one side of the spectrum which is ya uang aja gitu kan. Yeah. Tapi impact-nya kecil. Satu lagi impact-nya gede tapi profitnya kecil. Menurut gue ya harus tengah. Dan kapan di tengah itu tergantung dari masing-masing orang gitu. Kalau gue di tengah mungkin gue lebih ke yang arah impact. Jadi gue bisa mengorbankan profit dikit untuk impact gitu. Yeah. Karena menurut gue pada akhirnya kalau ini agak di philosophical thinking juga, semua yang kita lakuin itu pasti buat orang lain gitu. Kalau menurut gue ya. Ya, setuju gue. Buat orang lain dan ya uang itu just a mean to bantu orang lain gitu kan. Tapi ya lu nggak boleh sengsara juga, bener kata lu. Menurut gue bullshit banget kalau orang bilang kayak I would suffer for someone else's kayak nggak bisa cuy. Kayak lu harus, menurut gue ya yang tarik garis semua orang, mungkin ada orang yang bisa suffer untuk orang lain gitu ya. Tapi tarik garis lu harus fulfill yourself dulu sih. Menurut gue nggak mungkin kayak pure altruism tuh nggak ada menurut gue. Pasti orang tuh ada insentif buat dianya juga. Bahkan gue mau bantu orang, mungkin ini gue nggak tahu ya. Gue bilang kayak tadi gitu, kayak bullshit kayak tadi. Mungkin itu karena gue pengen lihat orang tuh kayak orang yang lebih noble. Itu mungkin aja gitu. Lu dapat pleasure dari recognition, di-recognize sebagai orang yang baik lah. Benar. Iya. Dan itu nggak salah, asal bantu orang yang positif juga gitu kan. Iya, benar. Nah, maksud gue adalah itu ya, harus cari di tengah-tengah gitu kan. Tapi gue lihat kenapa bisnis, karena untuk ngebantu orang paling gede impact-nya sih menurut gue dari bisnis. Kalau lihat history gitu, everything yang impactful, impact-nya gede, it comes from business gitu. Karena without business, there's no driving factor yang bisa nge-push towards satu ide gitu. Kayak misalkan kalau komputer cuman dijadiin research aja kan, ini kan kalau komputer ya itu dari mana, dari space programs dulu kan misalkan, dari perang gitu kan dulu, oke, dikembangkan, tapi dulu sih cuma dijadiin buat alat perang, alat saintis doang. Tapi ketika misalkan Steve Jobs atau Bill Gates nge-marketin si komputer, impact-nya jadi gede, sekarang dipakai semua orang, itu kan eksponensial banget kan impact-nya. Tapi kalau lu nggak bisnis, lu cuma research aja nih gitu, ya udah stuck aja gitu. Enggak, tapi gini, lu punya bisnis nih, yang invent sesuatu yang gede itu researcher lu. Who should get the credit? Bisnisnya nggak akan jalan kalau nggak ada orang-orang yang kerja di situ. Itu agak negatif nggak sih kalau lu bilang lu yang dapat kredit nih karena lu yang lu yang memass market ini dan impact-nya ke amplified, bener. Tapi kan the true impact coming from this researcher yang lu employ nggak sih? Tapi sama kayak gini. Gue punya pisau. Oke. Ya, gue tentara nih ya. Gue punya pisau. Yang buat pisaunya lu gitu. Brandon buat pisau. Gue tentara. Gue tusuk orang jahat pakai pisau. Gue misalkan gue bunuh Hitler gitu kan pada zaman itu gitu. Yang di praise lu atau gue? Lu. Gue kan? Secara praise lu, bener. Tapi kalau misalnya your argument is to make impact, lu buat pisau dong. Gimana? Maksudnya tapi kalau nggak ada gue, orang ini nggak perlu. Kalau ada pisau, ya udah pisau aja gitu. Kalau orang ini nggak bikin pisau, lu juga nggak bisa lakuin yang lu bikin. Gitu. Iya. Berarti dua-duanya. Iya benar. Iya. Berarti it's equally important. It's equally important sih, benar. Iya. Tapi business is just a medium to amplify the impact sih. Kalau itu gue setuju sih. Method lah, kayak tool lah. Harus ada dua-duanya sih. Kayak kalau semua orang kayak lu nih mikirnya mau bisnis, semua orang bisnis, ntar nggak ada yang kerja, kayak bisnis nggak ada yang jalan soalnya nggak ada employee-nya. Cuman kayak kalau semua orang bakal jadi pilihnya konservatif untuk jadi employee, nggak ada innovation, nggak ada. Tapi gue setuju sih. Maksudnya kayak kalau ngomong easily speaking ya, of course kita maunya jadi yang nusuk Hitler tadi. Kayak no kidding, maksudnya gini loh. Iya benar. Elon Musk bukan dia cuy yang buat semua yang behind the SpaceX. There are so many kayak smart people kayak back there gitu kan. Cuman pertanyaan gue, kenapa orang-orang itu mau jadi Elon Musk, bukan jadi researcher itu? Iya, kenapa ya? Atau pertanyaan, kenapa orang-orang yang researcher itu stay being researcher? Karena menurut gue it's safer sih, nggak terlalu banyak risk involved dari kalau lu kerja gitu. Kayak misalnya kalau lu kerja mungkin konsnya ya lu nggak dapat kredit sebanyak jadi kalau lu jadi Elon Musk-nya kan.
Kalau gagal gitu ya. Iya, cuman lu bayangin kayak misalnya lu pinter nih, kayak lu jago, lu bisa bikin electric car, lu bisa bikin roket, things like that. Terus lu punya pilihan nih, lu mau kayak coba build your own company from scratch kayak si Elon, atau lu kerja di bawah orang kayak Elon gitu. Nah mungkin kalau misalnya lu kerja di bawah orang kayak Elon, gimana ya? Kalau company-nya gagal, lu bisa pindah ke company lain. Company-nya gagal, lu bisa pindah ke company lain. Jadi risk-nya nggak terlalu gede. Cuman lu nggak akan dapat recognition kayak si Elon. Nah lu bayangin kalau lu mencoba jadi untuk jadi si Elon. Mungkin di luar sana orang yang sepinter Elon dan mau lakuin apa yang kayak Elon tuh nggak cuma Elon doang. Tapi ada 100 nih Elon lain. Jadi cuman yang akhirnya wise ya, probability wise kayak kecil banget. Cuman satu doang. Jadi yang kita tahu cuma si Elon. Jadi kayak ada risk involved in trying to be like Elon gitu. Nah mungkin si researcher itu sama pinternya, sama persevere, sama rajinnya. Cuman mereka simply nggak mau ambil risk itu aja. Dan nggak salah juga. It's a choice gitu. Mungkin itu nggak fair sih kita untuk compare Elon sama researcher yang di sana kan. Kalau itu Elon kita ngeliat tuh mungkin dari sisi wealth, dari sisi recognition. Tapi kalau misalnya kita di society yang benar-benar cuma ngeliat di scientific field, mungkin Elon tuh bukan nggak direcognize di community itu. Dan direcognize itu malah researchernya itu sendiri. Balik lagi dari perspektif lu ngeliatnya dari mana, siapa. Kalau dari sisi recognition, ini kayak kita ada perspektif of the mass kan. Iya, misalnya of the mass. Tapi kalau misalnya kayak in the niche kayak field gitu ya, Elon nih ngomong sembarangan. Mungkin ada yang kayak gitu juga kan. Ini orang nggak tahu nih, padahal bukan kayak gitu. Pasti ada yang kayak gitu juga. Iya, it depends on the people yang ngeliat juga. Itu it's the common question. Kalau lu mau di-appreciate sama a small number of experts yang jago banget, cuman the public semua nggak ngerti apa yang lu lakuin, nggak terlalu appreciate lu, atau lu mau jadi orang yang kayak semua orang tuh kira lu keren, cuman that niche group of people yang sebenarnya ngerti banget di bidang itu nggak look up to you gitu. Kayak ini orang cuman komersial doang nih, semua orang tahu dia padahal dia nggak jago-jago banget. Lu mau jadi yang mana? Gue yang satu, kalau gue tipe yang satu. Yang mana ya? Jadi dikit doang. Yang kayak dikit doang, cuman yang bener-bener ngerti itu bisa appreciate lu gitu. Jadi lu mending jadi researcher daripada jadi Elon. Assuming sih. Bingung, enggak juga sih. Bener dia lebih jago dari Elon. Ya enggak, misalkan That assumption udah pasti dong. Misalkan ada researcher yang jago banget lah, lebih jago dari Elon gitu. Lu mau jadi researcher ya? Iya. Mantep lu, Van. Kalau under that assumption iya. Oh, ini gampangnya ini. Nikola Tesla sama siapa namanya? Thomas Alva Edison pada zamannya. Kalau sekarang kan orang udah katanya Tesla lebih pintar gitu kan. Tapi kan sebenarnya katanya Tesla yang behind the scenes yang lebih kuat, lebih pintar gitu dibanding si Edison. Edison cuma commercial mind-nya aja gitu. Lu mending jadi Tesla gitu. Gue pilih Tesla. Walaupun hidupnya sengsara gitu. Lu mau mati sendiri gitu. Menurut gue kayak dari karya yang lu bikin, lu lebih proud sama itu sih. Tapi kan karyanya nggak tahu, dia nggak kerealisasi sampai dia meninggal. Kayak tau Van Gogh nggak sih? Iya kayak banyak lah kayak. Iya banyak kayak gitu. Tapi gini, under the assumption that at some point it will be exposed ya. But you don't know, you die already. It's fine, tapi maksudnya kayak you make something that lasted gitu, legacy lah ibaratnya. Legacy. Iya. Berarti lu lebih pilih legacy? Gue lebih pilih untuk mencoba bikin legacy. Ya. Bener sih, kayak gue waktu itu pernah ngobrol sama Kristo gitu ya. Orang-orang yang diingat itu tuh sebenarnya kayak nggak ada yang dari wealth kan tuh. Iya. Ibaratnya gini loh, lu sekarang tahu Jack Ma kaya gitu ya. Lu tahun 70-an yang kaya siapa tau nggak? Nggak tahu. Nah, tahu yang paling kaya. Cuman kalau misalnya gue tanya ke lu, oke tahun 70-an orang ketiga terkaya di dunia siapa? Udah nggak ada yang inget. Iya. Cuman kayak bener ya? Jadi kayak Mahatma Gandhi, Siddhartha Gautama gitu tuh semua Mother orang Teresa itu tuh dia lasting tuh loh namanya. Iya. Gak pernah ada orang. Ada nggak dua-duanya? Pertanyaan gue itu. Bill Gates bakal kayak gitu. Bill Gates ya bakal kayak gitu. Dia bakal, tapi dia tuh dikenang bukan karena wealth-nya dia. Karena he founded Microsoft. Iya. Tapi nggak ada nih yang pure kayak Roman Abramovich gitu ya, yang punya Chelsea gitu ya. Sekarang itu kayak kan. Dia sekarang aja orang tahu dia gitu. Nanti pas dia udah meninggal, namanya tuh akan fading sendiri. Iya. Bener gak sih? Gue tanya ke kalian semua, pasti nggak ada yang tahu kan orang paling kaya di Athens tuh dulu siapa? Iya, who the fuck knows gitu. Marcus Aurelius. Semua orang tahu Marcus Aurelius, Plato, Socrates, Aristoteles kan. Jadi mungkin sekarang pertanyaannya itu lebih ke kamu mau tergolong kaya
tapi habis kamu mati nggak ada yang inget, atau kamu biasa aja tapi kamu ada legacy-nya kan? Iya. Sebenarnya legacy juga ada definisi lain sebenarnya, power sebenarnya. Kalau ngomongin power, Nggak necessarily power nggak sih, tapi Tapi power jadi- is one of the things yang bakal bikin lu punya legacy. Cuman nggak selalu power, bisa kayak karya gitu loh. karya ataupun power di masanya menurut gue. Kayak Hitler gitu. Hitler emang ada apa karya apa? Nggak ada kan? Oh Maksudnya, iya maksudnya kayak big umbrella-nya tuh legacy. Legacy bisa lu dapetin dari power atau dari karya gitu. Ya. Mungkin Oh, Ada oke. Jadi gitu. kalau kita mau simplify itu Subset, bro. satu Iya. dimensi, Iya. cuman ya legacy sama money gitu. Maksudnya legacy and wealth. wealth. Iya. Tadi di awal pertanyaannya apa sih kalau bisa ngomong ini? Profesional. Profesional bisnis atau Iya. kerja. Awalnya banget. Tapi mungkin kita, menurut aku sih kita compare itu dengan misalnya Elon dan researcher yang kita nggak tahu namanya gitu. Oh, iya. Mungkin kita mesti kasih nama ke orang ini, jadi kita anggap ini dua-duanya hebat. Misalnya Tesla sama Mark Zuckerberg sama Sheryl Sandberg. itu dua-duanya terkenal. Ya makanya dua-duanya terkenal kan. Tapi satu itu yang founder bisnis, satu tuh profesional. Sheryl Sandberg kan tuh konsultan. Nah, Nggak tahu dia. Dua-duanya billionaire, dua-duanya terkenal, dua-duanya expert. Nggak, gitu. gue punya epiphany jadi adalah kayak lu nggak perlu bikin bisnis untuk create legacy. Iya makanya. Ya emang. Iya. Iya, jadinya kayak kenapa kita ngomongin ini ya? Padahal kita ngomongin bisnis versus profesional. Terus kita shift ke legacy versus money, Oke. ya kan? Padahal legacy belum tentu bisnis gitu. Iya. Take a step back nih. Let's take a step back. Jadi menurut aku sebenarnya kalau misalnya tujuan kamu make a legacy, kamu bisa aja cuma kerja dan kamu make a Nah, ini legacy. kan soalnya kita pick up dari poin Kristo kan. Kenapa dia mau kayak intinya dia bilang dia mau bisnis tuh karena ada creativity dan bisa jadi vehicle untuk dia buat legacy lah gitu. Tapi tadi kita berkembang dari lu mending jadi Elon atau jadi Research nggak jelas. researcher gitu kan. Kalau lu yang mana? Kalau dia menarik nih sebenarnya poin dia. Dia bilang kayak I don't mind being researchers as long as Impact kita. the impact is there. Kalau lu gimana? Ya mungkin aku mau Elon sih. Soalnya aku ngeliat dari perspektif Iya benar. the mass gitu, the mass ya. Yeah. Dan mungkin priority gue prestige sama money, jadi ya itu yang aku Fair lihat enough juga. lah, fair enough. Enak. Gue Elon sih. Lu Elon. Gue Elon. Tapi Elon sih. Priority. Jangan Elon sama itulah, soalnya kita semua Terlalu tahu jauh, ya. Elon tuh sebenarnya pinter juga gitu. Iya, iya, Kayak makanya. jangan Jack Ma deh, Jack Ma sama researchernya. Nah, Nah, Wah itu berat sih. Jack Ma sama researchernya. Lu mending jadi Jack Ma atau researchernya? Ya, gue kan tadi udah. aku Siapa ya? Kita harus kasih nama sih researchernya nggak bisa. ya. Siapa ya? Siapa ya? Tim Cook sama Steve Jobs. Nggak, Tim Cook soalnya lumayan. Iya kayak Jack Ma sama kayak the engineer behind Alibaba. Iya. Oh, Iya, nggak. Jadi justru kayak gitu, Far. Dia nggak diketahui sama diketahui sama mass. Ya emang kita justru the fact that we don't know this actually is the point. tapi orang-orang Iya. kayak Jack Ma tahu dia gitu kan. Maksudnya orang di sekelilingnya tuh, oh ini orang orang kayak misalnya orang-orang di Paitu atau orang-orang yang di Tencent gitu kayak wah ini legend nih. bukan Jack Ma-nya nih kayak Iya. orang-orang Oh sering tuh kan kalau di startup Indo juga gitu kan. Iya, itu Wah, dianya nih. Dianya nih, gitu. Iya. Bukan si ini gitu. Iya. Lu mau jadi yang itu atau yang itu? Iya, Nah. iya. Nih ngomong doang gitu kan ya kan. Nah, lu mau jadi apa? Ya aku tetap yang public face sih. Soalnya Wah. mungkin priority gue mungkin sekarang di prestige sama. Tapi kenapa? Itu kenapanya? Why? Karena mungkin ini kontroversial ya. Iya. Mungkin kamu bisa replace orang jadi engineer ya. Ya, maksudnya engineer itu bisa di replace. Tapi mungkin untuk jadi public face tuh nggak bisa di replace. Wah, ini gue harus gak setuju sih. Menurut gue tuh kalau misalnya dia emang the core of the business gitu ya, kayak the man behind Jack Ma itu ya, justru dianya yang gak bisa di take out. Iya. Dua-duanya gak bisa di take out sih, Win. Dua-duanya nggak bisa di take out. You take out that guy from the equation, mati sih. Malah lebih mati menurut gue. Tapi the fact kayak kita juga nggak tahu siapa orang ini, berarti Tapi it doesn't matter, tapi the business tuh rely sama dia. Iya. Kalau nggak ada dia nggak jadi tuh. Iya. Tapi gue juga bisa argue sih. Ayo, gak apa-apa. The brand that Jack Ma has Mhm. itu udah overweigh any smart people in his company menurut gue. You take out Jack Ma, value-nya si Alibaba gue yakin bakal turun. Maksudnya perceptive value dari market pasti akan turun segala macam. You take this guy, Jack Ma can find any other smart
person in the world yang mungkin lebih pintar daripada dia and run the business as usual. Yang tadi juga kita sempat bilang kan, mungkin ada 10 atau 100 Elon Musk yang coba, tapi cuma Elon Musk yang jadi. Iya. Berarti ini dong yang nggak bisa diri. And it's not Tapi only kan bisa Misalnya ada factor. itu hoki ya. Itu bisa ada luck factor cuy. Iya. Itu play banget sih menurut gue luck factor. Enggak. setuju luck paper. Iya. Tapi when the guy made it, itu udah solidify gitu loh. Iya, jadi kayak kalau lu turn back time bisa jadi bukan Jack Ma Betul. yang founded. Cuman kayak kalau sekarang kayak this current time si Jack Ma yang diambil, sahamnya turun gitu. Iya. Value-nya turun. Tapi kan short term, long term bisa jadi value-nya turun gara-gara nggak ada si yang technical kayak ini. Tapi when gue ngomong kayak gini, gue juga mau jadi Jack Ma. Bukan gue argue. Gue juga Jack Ma kan. Iya, gue argue lu. Bukan karena gue gak setuju gitu. Tapi kalau menurut gue, just frankly speaking, ini lebih manusiawi sih. Kayak yang lu bilang kayak you got the power, you got the money, kayak But you got the burden. you got the burden, you got everything gitu kan. Tapi maksudnya menurut gue yang Christopher pilih lebih zen sih. Lebih less duniawi. Ya, Lebih less daging. Lu ngerti gak sih? Lebih untuk feeding the soul gitu. Kalau kita ini lebih Belum tentu juga. Gue bisa argue juga. gimana? Jack Ma sama this researcher Hmm. itu this researcher terbatas banget impactnya. Maksud gue adalah his legacy that work gitu kan. Tapi Jack Ma, he can instantly switch apa yang dia mau solve kayak Bill Gates deh. Iya. Bill Gates komputer kan. Sanitation, tiba-tiba. Tiba-tiba gue mau solve HIV gitu. Gue mau solve sanitation. Karena semua orang udah tahu dia. Karena his power tuh udah gede banget gitu. Dibanding this researcher yang Bill Gates trust, tapi ya udah dia spesifik niche banget. Walaupun Bill Gates bilang dia pinter, apa dia bilang ini, tapi his impact ya terbatas banget. Jadi kalau lu kan bilang kayak karena duniawi. Kalau gue mau jadi Jack Ma atau jadi Bill Gates, karena I think the impact yang gue bisa create itu broader. Mungkin itu juga termasuk kayak life after, misalnya life after Microsoft gitu. Kalau misalnya untuk yang founder ini kan life-nya itu masih panjang, dia bisa kerjaan A, dia bisa kerjaan B. Tapi kalau misalnya untuk engineer ini, ya the biggest, mungkin most likely the biggest achievement ya Enggak Pak, ini. enggak gini loh. Lu solve sanitation ya, you're just another Bill Gates. Di bawahnya tuh tetap ada lagi researcher yang hebat itu yang nge-solve that sanitation problem gitu. kayak Ngerti gak sih kalau if we look at it from like problem solving perspective, iya bener, dia being the face, dia nge-enable itu, iya gak sih? Tapi no matter how much field he goes to gitu, dia HIV kan, sanitation, bukan dia key-nya. Okay, so if you talking about making impact, who is making the true impact gitu? It's true kayak gak ada, bener sih, at the end of the day ini perdebatan kan dua-duanya itu kan. Pinter semua. Dua-duanya pintar. Orang-orang yang di bawah Bill Gates juga nggak goblok loh guys. Jadi mereka juga kaya loh. Maksudnya mereka duitnya juga banyak gitu. Cuma menurut gua kenapa gua bilang kayak mungkin gini, personality kita di sini lebih mirip loh. Ada loh Val, orang yang nggak mau jadi public face banget. Iya. Iya. Ada banyak cuy yang kayak gue behind the scene lah. Mungkin kalau di field kita nggak terlalu banyak yang seperti itu. Di field kita mungkin emang secara traits orang-orangnya iya suka tampil aja gitu lah ibaratnya kayak that's the reason why we are doing our job gitu kan. Tapi kalau banyak juga orang yang kayak I would love to stay behind the scene tapi dia merasa puas aja kayak the fact that dia yang kayak I actually the one who is solving the problem. Kayak gue bilang orang-orang kayak gini lebih zen gitu loh. Iya sih? Lebih nyantai aja. Mungkin itu kayak higher happiness yang kita belum kepikiran. Iya. Tapi iya loh. At the same time sebenarnya agak bisa diargue juga. Tahu nggak Pak? Apa? Lebih capek bro Jack Ma dibanding sama this researcher. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu bro. Oke, ayo ngomong. My argument is Kita bisa dari pekerjaan kita juga itu kelihatan. iya kalau gitu men. Nggak, gue bilang lebih capek in a sense burden lebih tinggi. Misalkan ya, ini analogi aja lah. Kenapa kalau lihat di film-film superhero, kenapa superhero tuh kayak anjing, kenapa sih gue yang dipilih jadi superhero? Kenapa nggak gue orang normal aja gitu? Itu karena ya katanya Ome Spider-Man, with power comes ada responsibility tambahan gitu kan? And it's not easy gitu. Coba lu lihat deh, pasti film-film kenapa sih gue yang dipilih? Tapi kayak gitu. Si superhero-nya itu bukan Jack Ma tapi researchernya yang jadi superhero ya. Analoginya nggak itu ya. Jadi mungkin superhero-nya itu Batman sama kakeknya lah di belakang. Iya. Yang di itu yang bapak-bapak.
Alfred. Iya, gue nggak nonton tuh siapa tuh bapak-bapak yang Iya, di iya, basementnya lah gitu. Oh iya, Alfred lebih zen. Nah, Tony Stark atau Jarvis? Gue jadi siapa? Tapi Tony Stark bukan Jarvis. Terus mati kan? Bikin Jarvis. Oh, Iya, makanya Tony Stark. Ya If bener. Jarvis is a man gitu kan. If Ya Alfred atau Batman, Batman mati berkali-kali kalau lihat di komik. Kalau Alfred nggak mati-mati ya di ruang aja gitu kan. Dia kan lebih capek mana? Lebih capek Batman atau Alfred? Nah, Tapi kan nggak berarti karena Batman lebih capek dari Alfred, si researcher lebih nggak capek dari Elon. bener. iya. Tergantung cases sih. Tergantung cases Susah ya. sih, Tergantung. iya. Ini tergantung. Kayaknya ini udah mulai itu deh, mulai kita susah sih untuk kayak compare-nya. Iya. Tiap case beda-beda. Tiap case ya beda-beda. Iya, benar-benar. Tapi gitu sih. Kalau bisnis, tapi masih nyambung dengan pertanyaan pertama sih, bisnis sama profesional kan, masih kayak gitu kan. Tapi tadi berhentinya di gue ya. Kalau lu sih? Udah. Tadi kalau gue kan gue Ini- bilang gue di tengah. Ini masih pertanyaan aku sih. Kalau misalnya kamu sekarang jadi kamu compare Mark Zuckerberg sama Sheryl Sandberg, itu kan mereka dua field yang berbeda gitu. Ya nggak tahu sih. Jelasin dulu. Jangan nggak cari ganti aja. Atau siapa ya sekarang CEO-nya Microsoft, Satya Mandala, itu Satya. sama Bill Gates. Sama gitu. Itu kan satu kerja, satu itu bikin bisnis. Tapi kan dua-duanya udah expert banget di field yang sama dan mereka sama-sama kaya gitu. Jadi mungkin aku ngeliatnya kalau misalnya at that Yakin lu sama-sama kaya? Jauh sih. Cuma maksudnya kayak Enggak, tapi kan does it yang really matter? Iya, Does it kayak- really matter anymore gitu. Luis yang satu mau main golf, yang ini bisa juga. Ini cuma main bola. golf. Kamu mau beli mobil bagus jadi bisa. Bisa. bener. Jadi tapi sekarang kalau kayak you misalnya- have reached that point where you can get anything. Anything. Ya, lu makin Basically- kaya, impact-nya udah marginal. Marginal ya? Nah, kan Plato kan. kayak di sana mungkin aku malah mau argue enakan jadi Satya karena kamu punya power sebagai CEO gitu. Sebenarnya balik lagi sih, definisi lu enak tuh apa? Apa sih enak? Nah, kalau buat nanggepin poinnya Edwin ya, kalau gue sendiri justru gue nggak terlalu tertarik loh jadi kayak CEO di corporate yang kayak udah di establish sama orang lain sebelumnya gitu. Kayak kalau gue sendiri ya, lu tanya gue tertarik atau enggak bikin startup gue sendiri, apalagi kalau kayak startupnya novel, something creative, something original, gue tertarik jadi founder. Kayak gue seru banget gue bayangin kayak gue sama teman-teman gue di basement kerja bareng kayak kita work on this project gitu. Yeah. Dan kita percaya someday nih project tuh bakal gede, bakal boom, bakal impactful. Itu gue semangat tuh bikin kayak gitu. Cuman gue mikirnya ketika nih project udah berhasil nih, udah boom, company-nya udah established, ke arah operational and bisnisnya kayak kita mulai expand ke market-market lain atau kayak kita bikin sistemnya supaya firm, supaya rigor, terus kayak operational lah mesti di streamline dan lain-lain. Itu tuh gue udah nggak kayak semangat banget gitu loh. Gue kayak ya udah ini kan kayak kerjaan yang kayak udah mechanical banget gitu loh. Gue tuh lebih tertarik ke creative side. Lu bikin dari awal, lu jadi kayak foundernya, boom. Begitu udah sukses, orang udah tahu, udah nge-boom, ya udah gue pensiun gitu. Terserah lah ntar Ya siapa yang inisiator, kayak bro. siapa yang kayak Strategi cocok bukan jadi CEO. Waduh. Kalau growth phase sudah nggak untuk lo aja. Growth phase untuk Kalau lo gue aja. justru lebih tertariknya ke situ. Kenapa? Berarti dari zero sampai seat A lah ya. Iya. Kalau seat A, seat B, Itu seat yang- B lah udah. Itu yang serunya, itu yang story-nya begitu lu dari bawah sampai lu di atas. Gue nggak bilang kayak ketika lu mesti keep dia running di atas tuh gampang. Kayak mungkin itu lebih susah. Cuman gue udah nggak terlalu tertarik lagi di situ gitu loh. Gue tertariknya tuh found dari awal kayak berjuangnya sampai dari bawah ke atas. Gue itu kayak lebih storyable gitu loh. Iya sih. Lebih estetik, lebih Journey-nya lah, bro. lu perlu kreatif gitu. Kalau gue Ibaratnya ada gini, kalau dia tuh dia mau belajar lari ya sampai maraton pertama dia nih. Nah, mau Tinggal. dia apa? Abis itu udah maraton udah selesai gitu. Habis itu udah maraton, untuk dia bisa mau maraton 30 kali itu dia nggak penting. Yang penting dia udah maraton Iya. sekali gitu. Iya. Gue udah pernah bisa maraton, mau maratonnya nanti di Tokyo, di Boston segala macam dia nggak peduli gitu. Iya. Tapi kan untuk latihan dari awal sampai lu bisa maraton tuh kan yang serunya yang gitu. serunya gitu. Tapi dia noble sih hidupnya. Itu lebih noble sih menurut aku. Jadi kayak Kalau kita justru end goal-nya. iya mungkin kita lihat end goal-nya, kalau dia lebih lihat prosesnya kali ya. Ya, menurut gue kayak lu kalau nonton film nih, lu lebih suka nonton film kayak Bill Gates nemuin Microsoft dari awal, dari basement dia, atau kayak lu nonton film Satya Nadella ngapain aja supaya Microsoft tuh
operational efisien gitu kan, kayak obvious banget kan mana yang bisa dijadiin film, mana yang kayak siapa yang bakal nonton ini gitu. Gue lebih tertarik ke story-nya sih. Jadi lebih menarik gitu ya. Iya. Tapi kenapa lu mencoba untuk menarik? Nah itu menurut gue a very difficult fundamental Iya, question. makanya. Kan kayak gimana ya? Gue mau hidup gue tuh punya color, punya kayak aesthetic touch gitu loh. Menurut gue kayak apa ya? Kalau lu hidup, lu dari awal enak-enak aja, lu bisa beli semua yang lu mau nih, lu kayak punya duit infinity gitu, lu kayak minta apa aja mau, cuman nggak ada challenge, nggak ada apa-apa tuh menurut gue kayak apa ya? Kayak mungkin materialistically lu enak gitu, hedonistically lu hidupnya enak banget. Cuman kalau nggak ada story-nya tuh menurut gue boring gitu loh. Gue lebih suka kayak punya sesuatu yang storyable, yang kayak kalau ini dijadiin film lu bakal nonton gitu. Menurut gue lebih interesting aja gitu. Sama yang kayak gue bilang tadi Kayak bukan worldly pressures lagi, cuman kayak lebih in a sense kayak spiritual lah gitu. dia zen bro anaknya. Itu yang kayak gue bilang tadi kayak gue mau coba bisnis gitu, walaupun gue gagal gak apa, tapi sebenarnya gue udah pernah coba kayak sufferingnya gitu loh. Jujur aja yang kayak kita di sini, gue kemarin mau bilang sama Kristus, gue bilang kayak kita tuh belum pernah, misalnya contohnya ya, kita belum pernah kan kayak lu nggak ada duit sampai lu nggak bisa makan. Let's be honest, kayak all of us kayak we're quite good kayak financially gitu kan, with the family background dan segala macam gitu. Dan orang tuh bilang kayak gak mau hidup susah gitu kan, tapi bisa jadi itu sebenarnya kayak waktu lu hidup susah itu tuh nggak, it's not that bad gitu loh. Gitu. Gue cuma pengen ngerasain hidup yang susah banget tuh sampai kayak gimana sih gitu. Dan itu When you lose everything. Curiosity lu aja gitu. Iya, curiosity gitu loh. Dan mungkin nanti gara-gara nggak enak banget rasanya, gue malah kerjanya makin giat, bener gak sih? Sekarang tuh kadang kita tuh mungkin not as motivated gitu ya. Kenapa banyak orang yang kayak with humble beginning tuh striving gitu, karena mereka udah tahu rasanya nggak enak banget tuh gimana gitu loh. Sedangkan kita Pak, kayak lu belum tahu rasanya nggak enak banget tuh gimana. Orang yang udah pernah dari bawah tuh kayak in a sense lebih wise gitu gak sih? Dia kayak lebih ada Setuju. apa ya? Lebih ada experience-nya gitu loh. Tapi mungkin juga ada yang hidupnya kayak gimana banget. Gue ada pernah ngobrol sama temen gue, dia bilang kayak, gue dulu pernah kok kayak nggak terlalu kayak in a way kayak Susah gitu. iya susah lah. It's not that bad. Kayak tolerance dia kayak ada toleransinya gitu loh, gitu loh. Jadi gue nggak tahu nih kalau gue nanti misalnya susah banget gitu, kayak how stressful would I be? Would I endure it? Kayak gue tahu setiap orang menurut gue toleransinya beda. Endure itu maksudnya happy. Ibaratnya lu Tetap takut happy banget gitu. sama air karena lu nggak pernah berenang gitu. Kira, aduh, Makanya sebenarnya tenggelam gitu. Iya. Untuk apa gitu? Apakah itu untuk happiness lu? Jadi kalau di saat stoicism ya, itu ada praktis namanya kayak lu setiap hari tuh ngelakuin hal yang kayak susah banget gitu. Jadi lu udah biasa. Ketika lu rock bottom, lu udah kayak gue udah pernah nih. Kayak misalkan lu kayak puasa gitu. Itu kan puasa juga misalnya agama gue gitu, Islam gitu kan. Puasa itu tuh salah satunya adalah supaya lu tahu nggak makan seharian tuh gimana rasanya gitu. Jadi ketika lu bener-bener miskin, lu nggak bisa makan, jadi lu udah tahu gitu, gue nggak makan seharian udah biasa gitu kan. Jadi itu kayak salah satu kalau lu mau nyoba ya gitu kan, ada cara-caranya gitu kan untuk mencapai hal ini sebenarnya. Nah, mungkin gue dulu ya, mungkin jawaban lu beda. Cuman kalau buat gue sama kayak yang tadi, kayak gue sih lebih ke aesthetic side-nya sih daripada practical side-nya. Jadi gue nggak tahu kayak ini sebenarnya necessary banget nggak sih supaya buat kita belajar gitu. Apa sebenarnya ada caranya kita nggak usah suffer at all, cuman kita bisa aman-aman aja dalam hidup gitu. Gue nggak tahu. Cuman menurut gue kayak the struggle, the suffering tuh apa ya? Supaya hidup lu lebih colorful aja, lebih ada aesthetic touch, lebih ada kayak story-nya gitu kayak lu nggak mau kan, lu bayangin lu nonton film, lu masuk bioskop, lu diceritain ada orang yang kayak selalu menang gitu, terus kayak dia nggak ada konflik, nggak ada apa-apa, dia happy terus aja dari awal sampai akhir. Kayak mana ada film kayak gitu kan, film kan selalu kayak archetype-nya kayak structure-nya oke, awalnya baseline-nya, terus ada problem dia ada masalah gini dia struggle sampai akhirnya dia berhasil gitu kan. Kayak that's what I'm aiming for gitu. Iya, kayak story. You're not just like another Bob gitu kan. Kayak Iya. lu lahir, lu sekolah karena lu harus sekolah, terus lu kuliah karena lu harus kuliah, setelah itu lu cari kerja, terus lu hidup aja. Begitu lu udah kakek-kakek tuh lu bisa ceritain ke anak lu bisa ceritain ke grandson lu kayak, nih cerita hidup gue kayak gini loh, oh keren daripada kayak cerita hidup opa gimana, oh opa mah lahir udah dapet semuanya gitu. Terus Tapi opa mah kalau kerja gampang dapet kerja, terus kaya langsung kaya gitu kayak
kayak apa gitu loh kayak. Kalau story ini Sebenarnya. penting nggak untuk orang tahu? Kalau gimana kalau misalnya kamu nggak bakal ada orang yang tahu gitu, itu cuma cerita untuk diri kamu sendiri. Nah, Kamu masih mau ngelakuin itu nggak? Atau ini the fun itu waktu kamu cerita ke orang gitu, waktu orang tahu cerita kamu. Iya. When you get Kayak lu ada recognition, story itu jadi cuman akhirnya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang kan. tahu ya. Nah, itu menurut gua lebih susah sih. Lebih susah. Oke. Akhirnya aim kamu tuh lebih kayak waktu orang tahu kamu itu ada story-nya. Ini berarti Iya. masih duniawi juga. Kalau lu dia tanya aja lu kayak in apa ya? In like some sort of interview atau kayak lu kayak kasih soal ke gue terus gue jawab, cuman gue jawab honestly aja kayak kalau gue mencoba senoble mungkin gue bakal jawab ya gue tetap bakal lakuin itu kayak walaupun orang lain gak tahu, yang penting gue tahu story-nya, gue bakal content dengan itu, gue puas kayak gue udah menjalani hidup yang gue harus struggle, yang gue harus strive dan gue berhasil nih, gue bakal ini. Cuman when it actually comes gitu in your life kayak aduh gue bakal lakuin ini gak ya, ini bakal kayak noble, cuman gak ada yang tahu nih, gue doang yang tahu, orang gak ada yang tahu, bakal Iya, susah iya. juga sih gue buat ambil. Karena kalau lu kan kayak lu juga mau kayak gitu kan, tapi lu harus tahu. Kan? Masih ada orang yang tahu. Kalau enggak, Iya. aku nggak honestly ya. Mungkin aku juga nggak pernah susah banget. Iyalah. Tapi aku nggak ngeliat kesusahan itu perlu untuk dilewati. Tapi Kayak ngapain kamu? it Wah, gives ini you- interesting sih. Ya, Ini interesting. tapi bentar ya, itu kan it gives you something inside gitu. Does it atau Nah, ini beda pelajaran perspektif yang kamu aja. dapat setelah kamu lewatin itu? Ya. Dan mungkin juga kamu bisa dapat pelajaran itu tanpa kamu harus dapat suffering itu. Gue punya analogi nih, lu demen naik gunung kan, itu lu pernah cerita. Iya. Kayak naik gunung tuh ada that feeling gak sih? Kayak lu naiknya tuh susah banget, kayak lu capek, terus pas lu sampai puncak tuh lu seneng, gak merely karena pemandangannya indah, cuman lu ada pride juga kan, lu kayak anjir, gue bisa endure all this nih, gue bisa kayak jalan 8 jam, 10 jam capek-capek Oke. dan gue sampai atas. Nah cuman kayak lu bakal lakuin itu nggak si naik 4 gunung itu kalau misalnya kayak ada some kind of kayak metaphysical condition, lu nggak boleh cerita ke siapa-siapa kalau lu naik gunung, lu nggak boleh story di IG, lu nggak ada apa, lu tetap bakal naik gunung itu nggak? Bakal sih. Makanya gue juga tetap bakal sih. Iya itu. Tapi poinnya Edwin adalah, poinnya Edwin, lu nyetir aja ke gunung, gak apa-apa. Nah kalau lu Iya, Kau juga bener ya. foto di Instagram sama-sama. Kalau misalnya kamu sampai ke atas, kamu dapat ya kayak nyetir juga sama. Tapi beda nggak sih? Lu Emang beda. Iya, emang beda, beda. ya. Emang Itu beda. Beda, Cuman beda. poinnya ada aesthetic side gitu loh. Tapi benar-benar kata Edwin. Tapi benar kata Edwin ya. Lu nggak perlu. Kamu nggak perlu susah. Tapi kalau misalnya emang nyetir Oke. itu sedikit susah, gini, sedikit susah gitu. Kamu juga nyetir susah gitu. Iya. Tapi Tapi atas kamu juga nyetir sedikit susah. Mendaki gunung susah banget. kita disupirin. Nyetir sedikit susah. Lu duduk di belakang Alfa susah bro. apalah atau misalnya kamu lapar gitu. Iya. Kayak kamu bisa tahu rasanya lapar dan kamu nggak perlu sampai kayak kelaparan banget untuk kamu tahu kayak kamu nggak mau lapar. Benar. Make sense juga Pak. tapi bener, setuju. Lewatin Tapi suffering honestly dulu. ya, di dunia ini, if you look at evolutionary and stuff, orang kayak Edwin bakal survive, orang kayak Chris bakal mati. Yakin tuh? Iya, karena kayak misalnya ada macan nih, ada macan. Oh keren nih kalau gue bunuh ya. Gue bunuh aja kayak Edwin. Ngapain gue bunuh? Jatuhin aja batu gitu. Ya udah. Terus yang dia hidup, lu mati gitu kan. Iya. Tapi ya, Tapi orang-orang yang survive mungkin yang bakal jadi pahlawan atau apa mungkin ya, bisa juga sih. Kayak lu mau successful materialistically atau kayak spiritually gitu. Cuman kayak yang gue ngomong nih, kayak lu, gue punya feeling lu bisa connect sifat kayak lu naik gunung nih, mungkin pemandangannya sama kan, sama-sama indah. Cuman feeling lu ketika lu harus jalan 10 jam sampai lu nyampe atas, sama kayak lu tinggal misalnya naik helikopter terus tiba-tiba lu turun 5 menit lu udah nyampe puncak. Beda gak sih that feeling? Lu nyampe puncak with that struggle sama lu nyampe puncak dengan naik helikopter. Menurut Setuju. gue, Tapi lu gak akan sepuas kalau lu Tapi jalan 10 jam. Enggak, bukan kayak gitu tuh. Aku setuju bener. Tapi kalau gimana kalau kamu bisa dapetin feeling itu juga? nggak bisa. tanpa Kalau itu gue bisa bilang itu nggak bisa. Itu Oh, nggak bisa. bentar. Argumen gue beda. Experience lu ngedaki sama experience di naik helikopter, kenapa experience lu ngedaki lebih hebat? Experience di naik Iya. helikopter juga lu nggak dapet. Iya, bisa aja sebenarnya kayak. Oh iya, cuma coba. susah. Tergantung. Kalau misalnya lu naik, kalau misalnya kayak lu spend 10 jam capek akhirnya Iya. anjir I made it gitu Iya. kan. Daripada kayak oke, Everest bagus, yuk naik ini aja nih, Helikopter. naik helikopter. Iya. 5 menit
udah nyampe di atas Everest. Benar. Gitu-gitu aja kan. Experience lu yang 10 jam itu kan it's an experience in itself. Iya. Di hustle and everything. Iya. Di experience lu naik helikopter dari atas lu lihat segala macam itu nggak lu dapetin juga pada saat lu But, mati. tapi orang yang bentar. Tapi orang yang naik manually jalan kaki di dalam otaknya dia itu gue juga bisa naik helikopter kayak gitu. Oh bisa, gak ada duit. Ini analogi kalau di hidup nyata orang terakhir kaya aja. Oke, Oh, misalkan anggap ya kan, anggap- ya udah, anggap- orangnya ada anggap duit. berdua sama Iya, kayak tapi nih. dia choose to Iya, he choose to struggle. Nah ini bener. Oh kalau kayak Jadi- gitu ya oke lah. Ya, Jadi itu kayak gue gitu. juga bisa gitu kan dalam hati gue. Iya, kalau Lu bisa misalkan- kayak gini ya. Kalau misalnya dia ada duit juga untuk bayarin helikopter gitu ya. Gimana kalau dibalik juga orang naik helikopter juga tahu dia bisa naik juga, tapi dia Nah. choose untuk naik helikopter juga. Nah, gak salah Kayak- juga Bar. Tapi Kayak jangan. apa? Tapi dia nggak punya will untuk kayak Iya, jadi naik gue itu setuju beda. gue setuju. Tapi what is the value of suffering gitu? Aku nggak ngeliat the value of suffering kalau misalnya kamu bisa dapet bukan satisfaction yang sama gitu. Ini lu Yang pernah kamu nggak tahu sih? kayak Lu pernah gak sih mungkin nih analoginya misalkan lu daftar sekolah gitu ya. Atau daftar kerjaan. Iya. Satu kerjaan lu tahu udah pasti masuk nih. Satu kerjaan lagi kayak susah banget nih. Terus dua-duanya keterima. Terus kayak rasanya kan beda gitu. Kayak Iya. kalau gua yang kerjaan yang A gitu, misalkan gue dibantuin sama keluarga gua, sama yang B, gue bener-bener dari ini jadi payah gua, pasti gue lebih kayak beda cuy. beda gitu. Gue setuju beda. Tapi gue juga ngerti yang Edwin bilang kayak mungkin bagi sebagian orang penting untuk melalui suffering itu. Cuman if you don't go through that, it doesn't mean that Iya, setuju. you're worse off. Iya. You're a Iya. worse person. Ngerti sih. Setuju sih gue. Karena memang kalau lihat dari orang-orang yang misalkan top 10 gitu ya, itu pasti semuanya juga kalau lihat statistically jadi orang yang dari berkecukupan. Iya, mereka Iya. yang naik mobil Setuju. itu. Nah, dan Mereka nggak ngedaki juga dan dari awal. mereka gue nggak tahu ya, I don't call out anyone gitu ya, tapi mereka biasanya pas buat buku ya mereka buat aja dulu Iya. gue Iya. miskin gini gue nggak ngomong siapa ya, tapi kayak dulu gue ya tinggal Iya, dibuat kayak- gitu story kan. Kayak Iya. drama aja lah. Oh, I just got a loan for like $1 million from my dad gitu kan kayak. Iya. Ya benernya kayak Iya. dude 1 million is a lot. Iya. Yang kayak bukan duit dikit juga. yang aku lihat tuh ada danger itu kayak kita romanticize that suffering gitu waktu kita udah sukses. Karena kadang mungkin Ini- suffering itu nggak really make you jadi siapa-siapa. Kamu emang bakal kesana juga. Iya. Tapi waktu kamu It's not what makes you who you are today. Gitu. Iya. Kalau menurut gue, kalau lu mau pikir purely in the practical sense, kayak untuk sampai sini necessary-nya suffering atau enggak, gue setuju sama Edwin. Kayak kadang lu nggak perlu naik ngedaki gunung supaya lu bisa sampai puncak gunung. Ada shortcut juga. Kayak kalau tujuan lu untuk cuman sampai puncak gunung, lu bisa naik helikopter juga. Cuman kayak kalau lu mau mikir in the aesthetic sense, kayak mana sih yang kayak lebih storyable, yang kayak orang bakal kayak, wih ceritanya keren banget nih dari sini sampai sini, atau kayak lu lebih proud of yourself gitu loh. Gue dapet ini bukan karena kayak gue privilege atau apa, cuman kayak jerih payah gue sendiri. Kalau in that sense, lu perlu struggle gitu. Kayak dengan lu struggle, feelingnya tuh beda. Di experience, the feeling tuh beda. Tergantung lu mau kejar yang mana sih. Purely kayak practical success, atau lu mau kejar di emotion, the Setuju feeling. gue. Struggle Tapi gitu gue ya. juga sebenarnya nggak tahu kenapa kita romanticize itu. Tapi yang gue tahu adalah throughout history sampai BC pun, if we see the history, orang tuh selalu ngeromanticize itu. It's one of the characteristic of humankind. Iya. Gitu. Itu yang gue tahu, tapi gue nggak tahu kenapa kita kayak gitu. Karena mungkin kayak it's just a lot harder. Kayak you just appreciate something that is harder to do in nature. And mungkin aku ngeliatnya juga suffering itu membuat story itu lebih relatable. Menurut gue lebih sedikit, semakin sedikit orang bisa melakukan itu semakin diromantis aja. And suffering itu enggak, human just not made to go through suffering. Kayak lu, kenapa orang six pack tuh dibilang lebih keren? Karena sedikit orang yang bisa jadi six pack gitu. Iya gitu lah kalau ngomong gitu. Tapi gini, kita ngalor ngidul ya. Coba kita tie back ke balik ke closing lah ibaratnya gitu ya, ke yang terakhir gitu. Di bisnis atau di profesional sih, lu sebenarnya kita tie back aja lah. Yang lu suffering itu, poinnya tuh di mana? Menurut gua, kalau dari gua dulu ya, bisnis tuh lebih yang kayak ngedaki sih, yang kayak ngedaki gunung tadi gitu, kayak mungkin dari zero gitu kan. Kecuali kalau you're born rich gitu kan, ya udah lu naik helikopter. Menurut gua kalau dunia profesional itu lebih stable aja, Far. Kayak lu The stories involved. iya, let's say gini, lu fresh Less graduate, stress. gaji gua kecil lah, tapi kan lu nggak sampai nggak bisa makan gitu. Kayak nanti lu di ujungnya naik,
lebih stable aja hidup lu sebenarnya. Sedangkan bisnis tuh kayak there is a risk ya, kayak lu fresh graduate misalnya lu langsung terjun ke bisnis, lu 5 tahun bisnis lu fucked up, tuh bisa hidup lu bisa hancur banget loh menurut gue ya. Nggak tahu sih. Kalau menurut kalian gimana kayak? Let's tie back this suffering questions with business versus professional. Kalau aku mungkin ngeliatnya setelah kita ngobrol nih, I don't think it matters sih untuk kayak kamu bisnis atau profesional. Menurut aku yang paling penting itu untuk nyampe ke that top gitu, untuk daki kalau susah atau kamu naik terserah apa aja gitu. Meansnya itu doesn't really matter as long as I get there. Dan mungkin aku nggak bakal romanticize suffering sih. Yang aku bakal kejar mungkin end goal-nya sih. Oke. Kalau gue agak beda sih. Menurut gue kayak end goal-nya sama, cuman menurut gue the feeling kalau misalnya lu strive buat sampai situ sama kayak kalau misalnya lu langsung teleport nyampe situ tuh yang bikin experience-nya different kalau buat gue. Setuju gue sama Crystal. Tapi I think kalau lu mau praktikal, gue setuju sama Edwin. And I think it should be, kita harus balance lah. Tergantung lu prefer yang mana dan kayak dan mungkin yang ideal tuh a balance. Tapi in my point of view, we have to have both sih. Kadang kita harus romantisize sedikit when we need to. Kadang kita ya cari shortcut. It's just life gitu. Yeah, at the end of the day it's all about balance, bro. Well, balance. Iya, bro. Iya. Tahu. Benar. Oke. Tapi ya gitu aja, kita udah ngobrol sejam. Kayaknya kalau lebih dari ini banyak yang malas dengerin dulu baca. Jadi kayak ya udahlah. Kita sudahi saja, tapi mungkin kedepannya kita mungkin bakal ngobrol-ngobrol lagi ya tentang masalah-masalah apapun lah. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi gitu aja. So, thank you guys for listening. If you guys have ever visited this video, so appreciate it. So thank you very much. Bye-bye. Bye.